Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus nyuwun penjelasanipun, kula niku nek salat walaupun dalam keadaan mboten salat ngeten niki, niku ati kula niku kok bengok-bengok terus. Nah niku waktu salat niku nggih ngoten. Terus pun di salat kula niku istilahnya membaca. Maksudnya bengok-bengok ya napa? Bengok-bengok Gusti Allah. Oh ngoten. Dadi nek mboten bengok-bengok rumoso kedosan kula niku. Terus pun niku. Ngoten nggih. Nun penjelasanipun. Pun Sampun. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki masalah iman nggih. Kula badhe nyuwun prisa ingkang sering kula alami. Biasane kula nek budal kerja tapi mantuk niku numpak bis. Nah, bis niku ketepaan sing sering niku bis banter-banter. Teng ati niku munggah ngoten niku pun griming ya. Iki kok bis kok kecelakaan. Loh, tengah hati niku pun yakin misalnya ya budal niku Gusti Allah iki sing nglakokno ya. Tapi posisi banter ngoten pun ilang. Allah ilang ngoten ah. Nggih, Allah ilang, jelas ilang niku. Oh iki sopir kurang ajar, ugal-ugalan. Engko nek nubruk mati ya apa? Pasti ngoten. Sing sering niku ngoten. Nggih. Lah pripun niku nyikapi Gus nggih? Tapi nubruk temenan. Sepindah niku natos nubruk tiang mati. Sing ditubruk mati. Nggih, sing ditubruk. Tapi sing ndero sing teng lebet bis mboten mati. Mboten. Mboten. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi ketika saat awal iman sudah benar, di tengah jalan kena bokong gede imane hilang. Wis dianggap bokong gede ngoten. Bapak Ibu, kekasih Allah itu ada tiga golongan. Saged kula hapus wis mboten wis kene. Pertama, kekasih Allah itu ada di fana. Kedua, kamil. Tiga, bako. Mahfud, maksum. Pun. Pertama, musyahadat al-fana. Mereka oleh karena sudah membawa sirul asrar, meraktekno fungsi sirul asrar, akhirnya Allah menarik jenengan di musyahadah cuman di fana. Fana niku akeh laline timbang iling. Nek mang wis eling kabeh Gusti Allah. Ketika bis banter wus lali Allah nyawang supir iku makhluk. Celakaan kok lho ya kok nek nubruk ya apa? Nyun sewu. Iku sering dialami golongan kekasih Allah yang ada di musyahadatul fana. Dan itu proses. Memang. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Prosese wong sing bener ya gak bener dhisik. Langsung ujuk-ujuk bener ngono lah. Penak men kuwi. Kene kejelungup-jelungup aneh. Proses dulu. Berapa bulan, berapa tahun iki urusannya Allah. Sing penting para kekasih Allah itu ngati-ngati gak sampai melepaskan sirul asal, tapi terlepas juga. Terus sing ngelepasno sapa? Sing ngrapeti ngejo iya sop? Para kekasih Allah itu di situ nanti yang di fana. Makanya disebut mahfud,
Yang kedua, kamil niki kebalikan. Akeh ilinge tinimbang laline. Oleh karena seringnya terus jenengan iki berzikir, maka dipindah oleh Allah dari fana ke kamil. Tapi keduanya itu masih ada unsur walaupun sedikit ikul lalai. Tapi gak salah niki, mboten salah. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti gak kepingin Pak tupai ku roto, gak kepingin. Para kekasih Allah nggak kepingin lalai dari Allah, tapi Allah membikin jenengan dijatuhno. Terus apa sih maksudnya? Supaya tauhid sampean iki tambah kuat. Diuji Allah lewat dunia brono sepi, pekerjaan kita nggak ada, bisnis kita hancur, ekonomi melorot, tetep hati sampean iku gumantungi datang Allah. Jenengan ojo sampai sudah cukup ujian lah, anak Pak titukno ujian, terus gak kena lewat dunia, lewat anak diuji Allah. Jenengan sik tetep nyawang Allah. Anak koyo iki manggodo sampai nyawang Allah. Lah, dikasih mana? Kuat dengan anak, istri atau suami digondol, codot, istri dicocok, PT. Nah, coba. Iki mentok Pak, nek masalah garwa ujiannya Allah itu paling mentok. Makanya ning Quran dinominasi nomor 1. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan dunia pertama kali yang abot ujiane urusan garwa. Bojo lanang, bojo wedok. Jenengan nyen sewu pertama memang ning ati koyo wazani wazaniatu fajlid, hukumane iku namung dipateni. Indonesia gak oleh. Ati sampean akhirnya sampak towek eling bahwasanya garwa sampean pernah ngelakoni bla 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 bla. Ngoten nggih. Wis nyun sewu. Oleh karena ati sampean iki gecokane Gusti Allah, selamat ati sampean datang Allah. Tapi yo rutuh hae. Berhubung jenengan terus menerus fastaqomu mendawamkan dzikir, bahkan dzikir iku setiap saat dan waktu, setiap napas sampean gumantungno terus, lekas sampean iki masuk di golongan nomor 3 kekasih Allah disebut musyahadatul baqa. Iku makom maksum, berarti gak tahu lali. Umpama lali langsung klik, sing lalekno aku ya sapa, balik nang Gusti. Allahu Akbar. Mbauri Pak magrib ono arek menyanyi ngarepe musala ngamen, adik lagune iku bojo loro, ketepatan jenengan bar wayu gak ono sing ruh. Neng ati nyender aku ta iki goblok iki rek, magrib ya salat kok menyah, lah lapo salat kok diwangi muring. Dan bagi yang sudah maksum atau lungguh dengiku langsung Pak tes, iya Allah ngoten. Dadi gak nyalano Jumatan nggih ngoten lah, kathah arek ali to rawame. Jenengan dadi imam, Allahu Akbar mburi rawame jeneng arek cilik Pak ya. Mari salam ngamuk-ngamuk. Mene arek cilik-cilik gak usah nang masjid nek rame ae. Heta
awakmu iku mang nyembah Gusti Allah apa nyembah arek cilik. Wis babano untung arek cilik sapa masjid untung. Si cilik wis sapa masjid. Coba nang ngene gerdu kabeh terus gaple niku. Iki terus piye sampean? Wong arek kok dilarang sapa Mas? Wis jarno ae. Toton imanmu iku nang Gusti Allah. Lah sing gawe arek cilik rame ya sapa? Berhubung jenengan iki mang atine wis lungguh ning kekasih Allah, isok balik bos. Gusti Allah iki lucu, temen lucu. Enak-enak sholat kok didokno arek cilik rame. Ya Allah. Jadi sampean ya gak muring-muring nang garwa lan sak piturute. Nggih, ngoten nggih. Dadi kudu ditingkatno zikir ben tidak seperti itu terus-menerus. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten niki nderek tanglet penjelasan tentang la haula wala quwata illa billah, bahwasanya kita itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali semuanya atas Allah. Dan juga ada Al-Qur'an, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, bahwasanya kita itu tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Terus di situ ada ayat juga, surat Nopal Ar-Ra'd napa tersebut niku, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru napa niku binafsih napa tersebut niku kados kok Allah itu tergantung kepada kaum, atau juga hadis qudsi ana inda dhonni bi abdi indon nabi khairan falahu wa indon nasyaron falahu. Nah ningali niku kok kados tabrakan. Nggih, makhluk niku kok dikuasai oleh Allah, bahkan Allah itu cenderung mengikuti kehendak daripada makhluk. Terus pundi niku nyuwun penjelasan ya. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah dibutuhkan kesinkronan, keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat, antara hukum makhluk dengan hukum Allah, antara akhlak istimaiyah dan akhlak ilahiyah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak di situ. Ada dua pandangan. Seakan-akan makhluk itu punya kehendak. Seakan-akan makhluk itu bisa berperan. Seakan ini kalau kita melihat dari sisi kacamata syariat. Makhluk semua. Sapa sing ngadzan? Makhluk. Sapa sing ngaji? Makhluk. Makhluk. Kacamata syariat itu buat untuk melihat makhluk. Mata dhahir ainul basyariyah itu Allah kasih untuk melihat makhluk. Tapi Allah kasih ainul basyirah hanya untuk melihat Allah. Memang seakan-akan Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum manakala kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Tinggal kita melihatnya dari sisi kacamata mana. Kalau melihat dari sisi kacamata hakikat, kita menemukan ayat-ayat termasuk ingkang jenengan sampaikan tadi tentang masalah kaum. Jangan melihat kaum dari sisi makhluknya, lihat hidupnya. Siapa itu? Dan inilah akan ada kaitannya dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya pasti akan kenal Tuhannya. Ternyata adalah Allah kang sejati urip iku mau. Hadis qudsi tentang don, prasangkane Allah dijatuhno di dalam prasangke madakno prasangkane hamba. Ya, hamba.
berarti kan masih ada makhluk. Nah inilah kita itu dibutuhkan keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Inilah pelajaran kita yang ada, yang memakai sistem wasilun adalah sistem di mana menyeimbangkan antara hukum syariah dengan hukum hakikat. Artinya walaupun Anda sudah bermakrifat, jangan sampai syariat ditinggalkan secara fisik. Jangan, karena itu wujud daripada nurullah, wujud daripada nur Muhammad, wujud daripada Dzatullah disebut nurullah, wujud daripada nur Muhammad disebut Muhammad. Ya iki mlakune zahir lan batin. Ning dunya, ning akhirat pun juga begitu. Wujude Muhammad, wujude makhluk itu adalah surga dan neraka. Surga ya makhluk, neraka ya makhluk. Jadi Pak, tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariat, jelas seakan-akan manusia itu punya kehendak, manusia punya pilihan, manusia punya apa itu tadi, upaya. Lah dikembalikan pada kalimat la haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Lah iki ben sinkron enggun hukum syariat ya enggun hukum hakikat. Benang merahnya di mana? Benang merahnya adalah di tajalli. Benang merahnya itu ada proses di tahalli menuju tajalli. Benang merahnya bisa dikatakan di nafi isbat. Benang merahnya di dzikir sirul asrar su'aul basirah ke ainul, itu benang merahnya. Berarti gini, ketika syariat ngomong oh ya tonggoku sing nulung, ning hakikate ati sampean tonggo sing dimaksud Gusti Allah. Itu caranya. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus nyuwun penjelasanipun, kula niku nek salat walaupun dalam keadaan mboten salat ngeten niki, niku ati kula niku kok bengok-bengok terus. Nah niku waktu salat niku nggih ngoten. Terus pun di salat kula niku istilahnya membaca. Maksudnya bengok-bengok ya napa? Bengok-bengok Gusti Allah. Oh ngoten. Dadi nek mboten bengok-bengok rumoso kedosan kula niku. Terus pun niku. Ngoten nggih. Nun penjelasanipun. Pun Sampun. nggih. Ketika saat sirul asrar yang sebagai kunci Anda bisa bertemu Allah ketika sholat, iku manakala mudahnya muncul sirul asrar, ikut didorong dikir sir, yaitu dikir bengok, nggak apa-apa. Padahal ketika Anda mboten bengak-bengok, sirul asrar itu sebagai kunci Anda itu bertemu Allah. Mboten napa-napa. Lah bengok-bengok sampean akhirnya terparkir. Sami jenengan punya tujuan ke musala Baitur Rahim nggih. Niki ngaji. Kalau sudah sampai di sini, tumpahan sampean tadi sepeda parkir sik. Parkir sik kan. Karena jenengan sudah sampai di sini. Kalau belum sampai di sini, ya jangan jenengan buang jenenge tumpahan itu. Sampai damel terus. Artinya berzikirlah Anda lewat tumpahan sirul, lewat tumpahan dzikir sir. Dalam hati melebu metu napas ngucap Allah. Nanti toh kalau sudah ketemu Allah, parkir ta niki. Parkir wis gak celuk-celuk maneh. Detik-detik ketemu lho, jenengan ketemu bapak sampean. Bapak jenenge Cak Bejo. Gak mungkin jenengan
Pas ketemu, Pak Bejo dari mana? Tak goleki kok yo gak ketemu. Bapak sampean. Gak mungkin. Pak, ndugi pundi to Pak sampean golek ora enek. Gak mungkin diterusno bejone. Nggih mboten. Karena etika. Kita bertemu Allah, nama Allah sudah nggak ada. Nggak ada. Artinya nggak ada itu gak fungsi Pak. Etika loh ya, etika. Diem yang jalan itu rasa atau iman. Akhirnya jadi ini tatmainnul qulub, antenge ati. Kok sampean bengok iku piye? Ini kau jawabane Pak. Kalau bengok sampean iku memudahkan ketemu Allah, ya gak apa-apa bengok-bengoke, tapi pada akhirnya nanti bengok-bengoke iku parkir. Paham nggih? Nggih. Ada lagi? Mungkin menawi tiang istri ada, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran selama ini. Alhamdulillah sudah mulai paham ini tentang menuju hakikat menuju marifat ini. Namun pada perjalanannya selayaknya kita punya keluarga, ingin yang pertama diselamatkan anak dan istri. Anak istri, betul. Sudah barang tentu itu. Namun pada perjalanannya dilala ini lebih sulit gitu. Kayak kalau gelas itu tertutup dikasih air kayaknya berudal mulu, keluar mulu gitu. Tapi pada perjalanannya kok ada orang lain malah dikasih pembelajaran kok jauh lebih mudah masuknya dan jauh lebih mudah menerimanya. Nah, apakah sesungguhnya kita ini sudah boleh enggak gitu? Ini ada kekhawatiran di diri. Saya sendiri lagi dalam tahap pembelajaran, dalam perjalanan ingin menuju usul kepada Allah. Tapi dilala pada perjalanannya, subhanallah, setiap memberikan pembelajaran atau pemahaman, kok dilala apapun pertanyaannya bisa dijawab gitu, dan orang menerima gitu. Nah, itu pertanyaannya, apakah memang sudah boleh gitu? Saya khawatir ini salah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dalam satu makalah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kenalkanlah dirimu terhadap Allah, setelah itu kenalkanlah anak istrimu pada Allah. Pertanyaannya tadi terkait masalah kapan diperbolehkan untuk mengajak atau menyampaikan keilmuan ini terhadap keluarga atau terhadap orang lain. Malah lebih sulit terhadap keluarga daripada orang lain. Padahal sebagai seorang suami mesti yang dipikirkan masa depan akhirat adalah anak dan istri. Apakah belum waktunya saya menyampaikan anak istri? Gini Pak, sampai harus memakai sejarah ketika beliau Imam Syafi'i belajar tentang keilmuan yang tidak nyampe-nyampe, atau salah satu tokoh
yang mondok belajar tentang keilmuan tapi gak paham-paham. Terus dia keluar, bertemulah air. Bertemulah air menetes dari atas ke bawah mengenai batu yang amat keras. Ditafakuri dingen-ngen, batu yang amat keras ini kok bisa bolong dia. Padahal air yang turun itu tidak ngerojok tapi netes. Dingen-ngen. Akhirnya sama dengan maksud daripada keilmuan itu. Kok menolak terus anak dan istri? Jenengan jangan putus asa. Atiku nyane, hati panjenengan kali kula semua manusia itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang setengah keras, ada yang empuk dan lain sebagainya. Bukan sama Pak. Tergantung penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walaupun sekeras apapun, jangan pernah jenengan ini berputus asa untuk menyampaikan itu terhadap anak dan bukan perkaranya belum waktunya, enggak Pak. Jadi teruskan. Nanti adanya sistem seperti ini, aku yakin suatu saat akan bolong. Artinya hidayah Allah datang pirawene. Ngerti pirawene? Apa bahasanya pirawene? Enggak butuh waktu lama. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya udah. Yang penting kita sebagai suami, tugas pokok kita adalah ku anfusakum wa ahlikum. Urusan nanti di akhir kalimat itu Allah ndadekno lento utawa dadar, terserah iki dijadikan bagaimana, buka apa mboten iku urusane Gusti Allah. Tugas kita sebagai seorang suami, akrif, mengenalkan anak istri kita kepada Allah. Urusan diterima gak diterima bukan urusan kita. Rasulullah ketika menyampaikan apa isi materi ajaran beliau, nerimo gak nerimo kaum itu bukan urusannya Rasulullah. Rasulullah hanya tugasnya menyampaikan saja. Muhammad, wis kak, jangan kau urus nerimo atau enggak nerimo, iku urus aku. Sing penting sampaikan. Nggih. Jadi bukan perkarane belum waktunya Pak. Wadan. Jenengan kalau kita mengatakan belum waktunya, jenengan sudah paham di situ, sudah waktunya. Nggih. Ada lagi? Ibunya ada? Bahas tadi yang keduanya belum. Yang keduanya, tapi gini, tadi yang keduanya nyampaikan kenapa kepada orang lain gitu. Itu orang kok lain bisa menerima dengan mudah. Batunya sudah gembur. Dan anehnya Gus, bukan aneh, mungkin ini kuasa Allah juga. Kita sudah bisa milih-milih kemana saya harus ngomong gitu. Kalau ke orang lain itu pasti kado yang nolak pasti akan menolak, gak mau ngomongnya. Kalau pada keluarga, bukan ini kalau untuk kepada keluarga kan tadi sudah kita latih. Tapi kalau kepada orang lain ini layak diomongin. Anehnya pas juga. Kalau yang ini nggak bisa nerima, nggak mau ngomong juga. Itu apa Bang? Gini. Jadi barometer kita itu ngomong pada orang satu sisi yang tidak bisa menerima itu seakan-akan kan percuma. Laksana kita memasukkan air di dalam gelas tapi gelasnya ketutup. Satu sisi memang nggak ada gunanya.
Dan ini juga diterangkan di dalam hikam, jangan kau menyampaikan ilmu dalam itu pada orang yang belum memahami. Akhirnya diam. Satu sisi, kapan lagi tidak kau sampaikan terhadap mereka? Lawang yang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham mendengarkan. Kita tidak bicara menolak dan tidak loh Pak ya. Awal orang paham itu asalnya nggak paham, olehnya paham itu mendengarkan penjelas. Otomatis awalnya di situ antara menolak dan menerima, Kalau melihat dari satu sisi ini, maka diperbolehkan untuk menyampaikan orang yang tidak paham. Tergantung kita menyikapi dari mana. Boleh memakai sistem awal, tidak akan pernah menyampaikan terhadap golongan golongan umum, ya toh? Karena percuma kita menyampaikan ketutup, airnya nggak bisa ke dalam, nggak masuk ke hati. Yang kedua menjadikan gegeran, mending diam lagi deh. Oke, iku memakai sistem seperti monggo. Tetapi ingat, orang paham asalnya gak paham, olehnya paham mendengarkan keterangan, terus dingen-ngen akhirnya paham. Jikalau ini kita sampaikan hanya orang yang paham saja, mohon maaf loh ya, mohon maaf, iku podo ambek murui bebek ngelani nguyai segoro. Jadi piye? Yes, tetap kita sampaikan aja. Urusan pada saat itu diterima atau tidak urusan Allah. Jadi rame dan tidak urusan Allah. Nah ini kita menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah waduh keimanan. Kok ya ngomong sesat ya wis diemoai. Walana a'maluna lakum dinukum waliyatin. Ya udah mentok sudah. Nek umpama musik perdebatan tok dereng sampai menyangkut masalah keimanan yang sesungguhnya, nggak ada masalah. Sebab gesekane beras siji ambek beras sijine iku dadi putih. Lah ngoten ya. Wis gak apa-apa. Ngoten. Jadi sama Pak, sama pada orang lain juga begitu. Sistem kita harus kita sampaikan terhadap, tidak hanya terhadap yang sudah paham, dan juga yang khususnya yang tidak paham. Jadi urusan nanti bagaimana jadinya, urusannya urusan Allah. Yeah. Ibu sudah ada ibu ada. Nah, tolong mic-nya dikasihkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangapunten Nyai, saya mau bertanya, baik buruknya kita manusia itu tak lepas dari kuasa Allah. Yang saya tanyakan, apakah kita kalau berbuat maksiat, berbuat dosa itu juga tak lepas dari kuasa Allah? Lalu di Al-Quran kan diterangkan, ma aswabaka min hasanatin fa min Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, antara ayat tersebut dengan keterangan bahwa baik buruknya kita tak lepas dari kuasa Allah, niku engkang pripun, engkang atas pundi? Mohon penjelasannya, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, ketika saat Allah memberikan
mata dohir untuk melihat makhluk. Ketika saat Allah memberikan mata batin ainul basyirah, itu hanya untuk melihat Allah. Dua mata ini sangat berbeda, pandangannya juga berbeda. Maka sudah sayugjanya di dalam sistem syariat, jikalau perkara yang bagus datangnya dari Allah, jikalau jelek perkaranya dari nafsumu sendiri. Iku semata-mata secara fisik Anda tidak menjalankan, supaya tidak menjalankan larangan, tidak meninggalkan perintah. Semata-mata itu secara fisik. Saya ulangi, kacamata syariat difungsikan bila mana bagus dari Allah datangnya, kalau jelek itu dari nafsumu sendiri. Semata-mata hal itu dijatuhkan di hukum fisik supaya tidak sampai kali kula meninggalkan perintah, menjalankan larangan, atau sebaliknya supaya taat perintah, ninggalkan larang secara fisik. Itu satu. Kedua, dari pandangan kacamata hakikat, kalau berhenti di situ ada penguasa dua, Pak. Yang baik dikuasai Allah, yang jelek dikuasai nafsu atau setan. Bahasa Nabi Adam setan, lah ngoten nggih. Wis. Hakikatnya sampai harus bisa masuk mengakhadiahkan laisa kamisli syai'un, yang ada di nama Allah dan yang ada di nama siapa? Ini Pak gak mudah, Pak. Gak mudah. Itu ada proses pengajaran ilmu, ada proses meditasi atau kholwat, ada proses kontinu terus menerus istiqomah. Nek secara keilmuan api elek kabeh sang penguasa adalah Allah tunggal, gampang untuk meresapi, mengimani, merasakan ini. Kalau tidak kita lanjutkan pada falyamal amalan sholihan, yaitu meditasi atau kholwat, uzlah, nggak bisa, Pak. Ingat, kefahaman satu ilmu untuk mengesahkan Allah itu penting, tetapi lebih penting mengamalkan ilmu itu atas dasar kefahaman untuk sampai bisa masuk dalam satu rasa, satu iman. Perkara yang baik atau jelek, penguasa, sang penguasa adalah Allah, baru bisa. Nek cara kita ngomong iku bisa, terus praktek merasakan keaguannya Allah ini, kalau tidak kita lakukan dengan bentuk kholwat, uzlah, tiap saat dan waktu zikir, nggak bisa, Pak. Surat Al-Insan 25-26, Kanjeng Nabi ketika saat sudah sampai pada titik klimak bertemu Allah, apa? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, malam tutup pagi, beliau itu jadikan terus menerus berzikir. Kadang-kadang kita ketok bokong gede lu dikira wis lali. Bukan bokong gede, bokong niku lho, Pak, ya. Maksudku duniawiyah niku lho. Duniawiyah wis lali. Arepe berangkat rene, ning dalan niku ana warung kopi Pangku.
bahaya. Sing dodol rokin ndukure dengkul, tuku kopi bonus dipangku. Gak lumrah Pak, kopi ini biasa 5.000 sak gelas itu 1.000. Lah oleh karena hati kita tersilaukan, lali anak, lali bojo, tujuannya budal ngaji lali pisan. Ayo terus noneka ambiar. Jadi Bu, jadi ada dua pandangan. Pandangan syariat itu seperti itu sudah benar. Pandangan hakikat itu jenengan harus mengakhadiahkan sang penguasa dari perkara yang baik dan perkara yang jelek. Otomatis kita harus berkholwat dengan istiqomah, baru bisa bertemu Allah. Disitulah baru kita dikatakan proses ahadiyah menuju ke ahad. Lihatlah ahad dibanyak di situ. Makanya dalam Al-Quran sering Allah kalau bersabda itu wa nahnu, gak hanya ana, gak ini tok, wa nahnu. Padahal bahasa nahnu itu bahasa kita, bahasa banyak jamak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat dari urat di. Baca lagi. Cukup? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nate mireng pangaosan bahwasanya orang-orang ahli tasawuf niku mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah wusul kepada Allah, tetapi mereka itu tidak mengetahuinya. Diibaratkan cerita seorang raja ikan ketika sudah mau meninggal, dia mengatakan kepada kaum ikan disuruh mencari air, tetapi setelah bertahun-tahun mencari, ikan tidak tahu air, padahal ikan hidup di dalam air. Terus yang saya tanyakan, maksudnya bagaimana? Sebetulnya itu kita sudah usul kepada Allah, tapi kita tidak mengetahuinya. Matur suwun. Proses ruhaniyah kita sebelum kita disebut atau masuk di zona akil balik seperti anak kecil itu ma'rifat. Karena ruhaniyahnya itu belum terkontaminasi dengan duniawiyah. Sampai Rasulullah dalam hadis sahihnya berani mengeluarkan satu statement, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan atau siapapun Anda meninggal sebelum balik dijamin surga. Karena ruhaniyahnya selalu makrifat datang Allah. Cuman kita sendiri yang tidak mengerti. Karena apa kita tidak tahu? Karena terbiaslah hati ini terhadap duniawi. Lu Allah lo ning gunung ngelimputi. Tapi ruhaniyah kita tidak melihat Allahnya karena ketutup dengan duniawi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Ayo terus kau bermegah-megahan hatimu terhadap duniawiyah, pasti akan lalai kebenaran yang ada di situ. Mana maksudnya? Allah yang melimputi, kau akan lalai hatta zurtumul maqabir. Keadaan ini sampai mati ya seperti itu. Kita makrifat tapi tidak merasa makrifat. Mulai kecil sudah, Pak. Ini ceritanya maksud Nabi Adam ketika saat di surga Allah dawuh, Adam, kau jangan pernah mendekati pohon itu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Kalau kau ingin kekal di sini, siap.
Nyun sewu, akhirnya iblis moro dik Adam kuwi nek gak nyedek pohon iku gak iso kekal ning surga. Kebalikan itu, kebalikan. Padahal maksudnya buah khuldi itu adalah kesenangan duniawiyah. Hakikatnya pada kita dengan duniawiyah itu akhirnya sifat basariyah pada diri kita itu akan tinggi. Dengan begitu tertutuplah hati ini, ruh ini terhadapnya, sehingga gak rumongso nek Allah iku jengleh. Cukup? Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.